Halo semua, selamat datang. Pernah kepikiran nggak sih kalau hidup kita ini sebetulnya dikelilingi sama berbagai macam kelompok? Ada tim di kantor yang tujuannya jelas banget, ada juga geng nongkrong yang aturannya cuma satu, seru-seruan aja. Nah, ternyata dua jenis kelompok ini ada namanya loh, formal dan informal. Yuk, kita coba bedah bareng-bareng perbedaannya. Coba deh, sekarang renungin sebentar. Kamu itu bagian dari kelompok apa aja? Mungkin kamu anggota sebuah komite di sekolah, bagian dari tim proyek di kerjaan, atau admin grup WhatsApp keluarga yang ramenya minta ampun? Nah, itu semua kan kelompok. Tapi apa sih yang bikin grup kerja beda banget sama grup arisan misalnya? Kalau kita paham ini, cara kita mandang interaksi sosial sehari-hari bisa jadi beda loh. Oke, kita mulai dari yang paling gampang dikenali dulu ya, yaitu kelompok formal. Apa sih yang bikin sebuah kelompok jadi formal? Jawabannya simpel. Ada struktur dan ada tujuan yang jelas. Nah, ini dia nih kuncinya. Kelompok formal itu nggak muncul gitu aja, bukan kebetulan. Ada aturan tegas dan yang paling penting, sengaja diciptakan. Artinya apa? Artinya ada maksud tertentu di baliknya. Entah itu buat cari untung, nyelesain sebuah misi, atau ya ngejalanin pemerintahan. Tujuannya jelas banget, ngatur interaksi biar semuanya rapi dan sesuai rencana. Dan beginilah wujud dari struktur yang tadi kita bahas. Ada hierarki yang jelas, kayak bagan organisasi gitu. Ada pembagian tugas yang pasti, siapa ngerjain apa. Semuanya ini dirancang secara sistematis biar tujuan bersamanya tercapai. Jadi, kelompok ini nggak terbentuk cuma karena orang-orangnya saling suka aja. Biar gampang ngebayanginnya gimana, pikirin aja sebuah organisasi. Bisa perusahaan, tempat kamu kerja, sekolah, atau bahkan tim olahraga profesional. Semuanya kan punya struktur jabatan, punya aturan main, dan punya target yang harus dicapai. Nah, itulah inti dari sebuah kelompok formal. Oke, sekarang kita pindah ke sisi sebaliknya. Kalau kelompok formal itu kaku dan terstruktur, gimana dong dengan kelompok informal? Nah, siap-siap ya, karena di sini kita masuk ke dunia yang isinya soal koneksi dan kesamaan. Langsung kelihatan kan bedanya? Di sini tuh nggak ada bagian organisasi atau aturan tertulis. Kelompok ini tumbuh secara alami, ya kayak tanaman liar aja. Kuncinya ada di pertemuan yang sering. Makin sering ketemu, makin kuat ikatannya, tanpa perlu ada yang resmiin. Jadi, yang bikin mereka nempel itu bukan aturan, tapi koneksi personal. Mungkin karena sama-sama suka ngopi di tempat yang sama, atau hobi main game bareng, atau selera musiknya gue banget dah. Intinya tuh, nemuin orang-orang yang bikin kita ngerasa, wah, nyambung nih, dan ngerasa dimengerti. Ini contoh yang pas banget. Coba bayangin, ada geng di kantor yang selalu makan siang bareng. Nah, mereka itu kelompok informal yang ada di dalam rumah kelompok formal, yaitu perusahaan. Atau misalnya circle belajar di dalam sebuah kelas yang besar. Kelompok informal itu sering banget tumbuh di sela-sela struktur formal yang kaku. Oke, kita udah bahas satu persatu. Sekarang, biar makin jelas, ayo kita taruh keduanya sebelahan. Kita lihat langsung apa aja sih bedanya. Ini nih inti dari pembahasan kita. Dari definisinya aja udah kelihatan banget kan bedanya. Yang satu ngomongin struktur, yang satu lagi ngomongin spontanitas. Yuk kita pecah lagi poin-poin utamanya biar makin kelihatan kontrasnya. Coba kita lihat bareng-barang. Di sebelah kiri, kelompok formal. Semuanya serba teratur kayak mesin. Aturannya jelas, tujuannya pasti. Terus di kanan, kelompok informal. Lebih cair, lebih organik. Dasarnya ya koneksi dan perasaan. Bisa dibilang yang satu soal ngerjain tugas, yang satunya lagi soal perasaan nyaman. Oke, jadi kita udah tahu nih bedanya. Terus, emangnya kenapa? Kenapa ini penting buat kita? Penting banget. Karena setiap hari, sadar atau enggak, kita semua ini lagi main peran di kedua panggung ini. Intinya gini, kita tuh butuh dua-duanya buat ngejalanin hidup di zaman sekarang. Coba bayangin deh, kelompok formal tuh kayak rangka tubuh kita. Dia ngasih struktur buat kita bangun karir, nyelesain proyek, atau ngurusin negara. Nah kalau kelompok informal, itu jantungnya. Dia yang ngasih kita kehangatan, dukungan emosional, dan rasa diterima. Coba deh, tanpa rangka, kita ya ambruk. Tapi tanpa jantung, kita nggak bisa hidup kan? Nah, sebagai penutup, aku mau ngajak kamu mikir sebentar. Coba lihat lagi perjalanan hidup kamu sampai sekarang. Kira-kira, mana yang lebih kuat ngebentuk diri kamu? Apakah struktur dan aturan dari kelompok-kelompok formal, atau justru tawa dan koneksi dari kelompok-kelompok informal? Jawabannya mungkin aja bisa ngasih kamu wawasan baru soal diri kamu sendiri.